Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin, Setelah amin. Indonesia U16 usai di ajang AFF ya, kita Betul. akan menghadapi di Piala Asia U16, U17 ya, Piala Asia. Tapi lewat Ya, kualifikasi dulu nih kan di bulan Oktober nanti. Nah, kita betul. bahas ke sana nih, Bro, ke eh, Ya, kualifikasinya ya. Tapi mungkin bahas sedikit dulu deh mengenai Indonesia lawan Vietnam kemarin mendapatkan posisi ketiga di AFF. ya, betul. Memang kalau kita lihat pertandingan melawan Vietnam, ini pertandingan yang sangat-sangat luar biasa menurut saya ya. Karena lagi-lagi pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana pemain-pemain timnas kita itu bermain dengan organisasi permainan yang sangat rapi. Semua dilakukan tanpa harus secara terburu-buru. Mereka pada saat membuild up serangan maupun pada saat mereka harus bertransisi negatif, Hmm. bertransisi sebagai dalam pola bertahan. Nah, ini semua dilakukan dengan rapi. Sebetulnya memasuki awal babak pertama itu kan baik Indonesia maupun Vietnam kan bermainnya juga hati-hati Hmm. karena masing-masing juga masih berusaha menjajaki kira-kira apa yang akan dilakukan oleh timnas masing-masing negara gitu ya. Hmm. Nah, cuma pada akhirnya ketika pemain-pemain timnas juga bisa keluar dari deadlock ketika mereka juga kan berkali-kali berusaha untuk melakukan serangan, untuk bisa menciptakan peluang sampai akhirnya terjadi gol dan gol tersebut dilakukan dengan cara yang sangat indah. Itu sangat terencana. Hmm. Dan yang saya perhatikan juga dari laga Indonesia kali ini saya kagum juga dengan keberanian Coach Nova untuk memberikan kesempatan pemain-pemain yang biasa berada di bench Hmm. untuk tampil sebagai line up. Di Hmm. pertandingan ini tercatat hanya 3 pemain yang ketika melawan Australia mereka bermain sebagai Line line up. up ya. Nah, 8 pemain lain adalah pemain-pemain yang muka-muka yang biasa datang dari bench. Hmm. Bahkan kipernya aja itu juga kiper keduanya Indonesia. Hmm. Tapi itu justru tidak mengurangi kualitas timnas kita. Wah, Karena iya, iya. lagi-lagi ya memang ini kan masih di under 16 ya. Hmm. Biasanya kalau di under 16 itu kualitas antar pemain itu masih sangat merata. Hmm. Tinggal bagaimana mereka attitude di lapangan itulah yang bisa membedakan mana Hmm. pemain-pemain yang akan menjadi pemain yang bagus dengan pemain-pemain yang mungkin akan stuck di situ-situ aja. Iya, iya. Attitude di lapangan itu mulai kelihatan dari timnas kita. Timnas kita bermain dengan rapi, organisasinya baik, kemudian tidak terburu-buru, dan yang paling saya sukai adalah mereka kok masih muda sebetulnya ya. Tapi ketika mereka harus menyelesaikan sebuah peluang, mereka bermain sangat dewasa, matang Hmm. sekali gitu loh. Jadi saya juga akhirnya jadi ini ya punya harapan juga bahwa ke depannya timnas kita tidak lagi menjadi timnas yang sering kali membuang peluang. Tapi bagaimana timnas kita menjadi sebuah timnas yang klinis dalam menyelesaikan sebuah peluang gitu loh, Bro. Nah, ini kalau misalnya dewasa-dewasa gitu, katanya cara Coach Nova berlatih juga katanya nggak cocok buat umur 16 tahun. Gini, itu kan kata orang-orang ya. Sebetulnya saya pikir ya kalau melihat hasilnya seperti itu dan sebetulnya Coach Nova ini membidik sebuah event yang lebih besar ketimbang Hmm. AFF. Hmm. Boleh dibilang bahwa beruntung sekali ya bahwa AFF Under 16 itu dilakukan sebelum kualifikasi Piala Asia Under 17. Hmm. Jadi negara-negara yang tergabung di AFF bisa menjadikan event kali ini sebagai laga uji coba juga ketika Hmm. mereka berusaha mencari formula terbaik untuk bisa mereka bawa ketika kualifikasi. Hmm. Nah, kalau kita melihat hasilnya seperti ini ya, bagaimana Vietnam yang tadinya 2 tahun, 2-3 tahun yang lalu masih menjadi momok, belakangan ini kan jadi terbalik. Indonesia yang menjadi momok buat Vietnam. Nah, tidak tanggung-tanggung bahwa timnas yang bisa menghajar Brunei sampai 15-0 itu dihajar Indonesia sampai 5-0. Ini
menciptakan sebuah kegemparan sendiri, terutama buat para fans sepak bolanya Vietnam, karena mereka melihat bahwa di segala level, di senior, di U23 dan sekarang di U16 mereka kalah. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa yang selama ini kan menjadi pembenaran mereka ketika mereka ada di bawah posisi Indonesia, Hmm. mereka menyatakan bahwa banyak sekali pemain-pemain diaspora asal Belanda. Tapi di Hmm. U16, ketika semua masih katakanlah bibit-bibit muda yang sangat mungkin akan berprogres nantinya, tapi Hmm. mereka kalah juga gitu loh. Artinya pembinaan di level usia mungkin kita lebih baik dari mereka sekarang ini gitu. Tapi di level timnasnya aja ya, di liganya kan belum Ya, ya. Tapi mudah-mudahan ke depan liganya juga, Liga Junior betul, maksudnya kelompok umur juga berjalan dengan baik ya. Nah, kalau betul. melihat dari laga kemarin Ya, dan juga laga melawan Australia, di mana kita sebenarnya kalau misalnya kita tetap 11 pemain nih sampai ujung gitu ya, kayaknya ya. Indonesia bisa menang loh dari Australia. Ya, ya itu mungkin ya gambaran yang apa ya, yang mungkin bisa menjadi penghibur buat fans sepak bola Indonesia. Karena biar bagaimanapun ketika pertandingan 11 melawan 10 itu pasti ada Hmm. pengaruhnya. Tapi juga yang menjadi catatan penting adalah ketika Indonesia bermain dengan 10 pun Indonesia masih bisa menciptakan 2 gol. Hmm. Itu adalah sebuah mentalitas yang sangat bagus ya. Hmm. Ketika mereka masih terus berusaha dengan segala keterbatasan skuad yang hanya 10. Hmm. Artinya pemain-pemain ini harus menggendong satu posisi Hmm. yang hilang gitu loh. Hmm. Tapi mereka mampu melakukan itu. Nah, Hmm. ini juga kan sebagai indikasi ya, Hmm. indikasi bahwa kita bisa berharap dari pemain-pemain muda Indonesia karena mereka punya attitude yang baik, punya kedisiplinan dan berani dan mau untuk bermain habis-habisan gitu loh. Hmm. Nah, sebetulnya ini kan dulu-dulu ini adalah sebuah benda yang jarang terjadi di timnas kita. Tapi belakangan yang seperti ini itu adalah menjadi ciri khas Hmm. timnas kita. Ya. Ketika timnas kita tidak pernah goyah ketika dalam kondisi tertekan, ketika dalam kondisi tertinggal, mereka bisa melakukan skema-skema comeback dengan baik, dan itu juga bisa dilakukan dari segala level usia. Nah, ini Hmm. adalah Hmm. sebuah tren yang baik ya, kedepannya bahwa timnas kita adalah dalam tanda kutip timnas yang sangat ulet gitu loh bro. Ya. Dan mungkin belajar dari kasus di lawan Australia itu di mana Mm-mm. mendapat kartu merah gitu ya. Dan Mm-mm. kelihatan di laga lawan Vietnam ini situasi yang mirip gitu justru hanya digiring aja gitu. Itu udah mulai belajar nih Betul, kelihatannya. Wah, ini mulai belajar betul. nih, bagus nih. Wah, itu pelajaran Ya, yang mahal sekali ketika ada kartu merah kemarin. Nah, oke, kita betul. melaju ke Piala Asianya, Bro. Nah, Ya, kita kalau ngelihat situasi Indonesia di kancah AFF ini seperti ini kan nanti kita akan ketemu Australia lagi nih di bulan Oktober di kualifikasi Piala Asia U16 U17 ya. betul. Akankah Indonesia nanti berhasil bro maju ke Piala Asianya? Kalau melihat bagaimana cara permainan dari tim ini, kemudian kita juga melihat bahwa Coach Nova mempersiapkan timnya dengan baik. Coach Nova juga bisa melakukan recovery dengan melakukan evaluasi-evaluasi ya. Hmm. Evaluasi-evaluasi dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Hmm. Ketika Indonesia apa bermain dengan intensitas yang dimulai dari sejak awal dengan kecepatan yang begitu tinggi, artinya harusnya kan ini kan juga memakan yang namanya stamina. Hmm. Hmm. Cuma kemudian evaluasi evaluasi itu dilakukan bagaimana kecerdasan dalam penetapan strategi dan taktik di pertandingan melawan Vietnam itu kan merupakan jawaban terhadap kesalahan pada saat melawan Australia. Hmm. Ini adalah sebuah bentuk recovery yang menurut saya bagus ya dilakukan Hmm. oleh staf kepelatihan ketika mereka mau melakukan itu. Nah, melihat pada posisi Indonesia yang akan lagi-lagi ketemu Australia, ini kan mungkin pertandingan nanti yang dilakukan sistemnya bubble ya.
Mhm. itu dilakukan di Kuwait. Kuwait sebagai tuan rumah. Ya. Indonesia tergabung dengan Australia, Indonesia Kuwait dengan Mariana Utara. Mhm. Saya pikir kalau misalkan ada dua tim yang mungkin bisa akan melaju ke fase berikutnya, saya yakin sekali bahwa Indonesia bisa mengatasi ya, Mariana Utara Mhm. maupun Kuwait. Nah, Mhm. dalam hal ini ketika Indonesia melawan Australia, saya melihat bahwa peluangnya 50-50 ya. Karena Mhm. lagi-lagi tim-tim kepelatihan yang ada di bawah Coach Nova, saya melihat mereka juga dalam terus upaya untuk berproses untuk melakukan evaluasi-evaluasi terhadap hasil yang dilakukan di AFF kali ini. Mhm. Walaupun hasilnya kita ada di peringkat ketiga, tapi dalam prosesnya ini sangat bagus. Saya tidak melihat pada hasil ketika Indonesia bisa mengalahkan Vietnam dengan begitu banyak, tapi saya melihat pada bagaimana cara bermain anak-anak ini, gitu Mhm. loh. Cara bermain timnas kita ini kan sebuah rancangan yang memang bagus ya. Saya Mhm. sendiri kagum ya bahwa timnas kita itu yaitu tadi bisa bermain ketika memanfaatkan peluang dengan cara-cara yang sangat klinikal. Jadi mereka tidak lagi membuang-buang peluang, tapi bagaimana mengoptimalkan peluang sehingga jebol gawangnya Vietnam sampai 5 kali. Ini kan suatu hal yang luar biasa menurut saya. Iya. Padahal peluangnya kan jauh lebih banyak lagi kalau misalnya 1 banding 1, wah itu bisa Ya berapa nggak mungkin lah dalam banyak pertandingan gol. sepak bola. Ya, Oke, ya, nah kalau begitu artinya peluang Indonesia di Piala Asia nanti cukup besar ya untuk lolos ke ya, turnamennya di tahun 2025 nanti gitu ya. betul, Dengan melihat bahwa kemungkinannya Indonesia akan berhasil mengalahkan Mariana Utara dan juga mengalahkan Kuwait ya. Cuman untuk betul, melawan Australia masih 50-50 dan saya kira ya, harus saatnya waktu nanti itu kita menang. betul. Kalau bisa Sebenarnya menangnya gini, telak deh buat balas dendam. sebenarnya gini, saya kan melihat bahwa ada progres-progres yang menarik dari segala level usia ya. Di level senior kita bisa sampai fase ketiga Piala Dunia. Mhm. Level under 23 kita bisa sampai semifinal, Mhm. semifinal Piala Asia. Cuma di level 20 ini yang sebelum terlihat gitu loh. Nah, saya berharap sekali ada kebijakan dari PSSI untuk mengirimkan under 20 ini di bawah Indra Safri untuk bisa bermain di AFF nanti gitu loh. Yang walaupun sebetulnya ini juga kan mengundang kekesalan juga buat negara-negara tetangga ya, bahwa Indonesia hanya mengirimkan dalam tanda kutip hanya mengirimkan tim kelas 2-nya katakanlah seperti itu. Saya sih sebetulnya berharap sekali ya bahwa under 16 udah memperlihatkan bagaimana mereka bisa berprogres. Kemudian 23 sudah, senior sudah, tinggal yang under 20 di AFF nanti gitu loh. Hmm. Saya berharap sekali bahwa di segala level usia senior 23, 20, 16 itu punya progres yang bersamaan meningkat ke atas gitu loh. Hmm. Jangan ada satu level usia yang hanya berjalan di tempat gitu loh, Bro. Nah, ini informasi juga, Bro, bahwa Hmm? AFF U19 itu akan dilangsungkan tanggal 17 Juli sampai Hmm. tanggal 29 Juli. Nah, tempatnya itu di mana ya? Saya belum tahu. Di Jawa Timur juga, di Indonesia. Di Oh, Surabaya, ya. Jadi kita lihat aja di bulan Juli besok. Ini sudah Juli nih, tinggal ya. 20 hari Ya lagi. under 19 Under kan. 19, ya. Nah, ini Artinya, saya juga berharap sekali bahwa Indra Safri juga bisa memperlihatkan progresnya gitu loh. hmm, Makanya kalau misalkan semua level usia itu bisa berjalan beriringan bersama-sama itu wah sebuah gambaran yang ideal hmm, untuk apa timnas kita ke depannya gitu loh, Bro. hmm. Dan mudah-mudahan saja bahwa apa yang dilakukan oleh Coach Nova STY itu juga bisa dilakukan oleh Indra Safri dan saya berharap sekali memang gitu loh, Bro. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai peluang di Piala Asia U17 ya. Tapi akhirnya pertanyaannya justru malah ke Timnas Indonesia U20, U19 yang akan berlaga di AFF akhir bulan ini.
Kalau Ya. menurut sobat sendiri gimana nih kira-kira eh, kinerja atau performance timnas U19 kita di AFF nanti? Bisa seperti U16 juga atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.